Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi bersama saya Cica Kuswoyo. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasaman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Yang menjadi fasilitator saya Bapak Azwar SPD MPD, pengajar praktik Ibu Rosmailani Simamora, dan saya sendiri Cica Kuswoyo SPD SP. Tujuan pembelajaran khusus CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching untuk melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Mendampingi rekan sejawat dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan diobservasi. Praktik coaching pada tahap pra-observasi. Ini adalah lembar catatan percakapan pra-observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Cica Kuswoyo. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Pasaman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata saya yaitu modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana tujuan pembelajarannya adalah mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Baik, untuk sesi pertama ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan salah seorang rekan sejawat saya yang berada di sekolah saya, yaitu Ibu Rosmiati. Assalamualaikum. Ya, pada percakapan kali ini yaitu seputar pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Rosmiati besok, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Bu Ros, terima kasih atas waktunya ya. Mohon izin, saya akan melakukan tanya jawab dengan Ibu mengenai pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok. Baik Bu, pertanyaan saya yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok? Baik Bu, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok adalah yang pertama, Ya. siswa dapat mengenal dan mengetahui nama-nama bangun ruang secara tepat. Ya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun ruang. Yang ketiga, siswa dapat membuat model bangun ruang sederhana. Luar biasa sekali Bu ya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok, di mana murid dapat mengenal dan menyebutkan nama bangun ruang serta sifat-sifatnya, beserta murid juga bisa membuat model bangun ruang sederhana. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Baik Bu, Ya. area pengembangan yang hendak saya capai untuk pembelajaran besok, Ya. siswa dapat mengenal dan menyebutkan serta menyebutkan sifat-sifat bangun ruang secara benar. Ya. Secara kreatif, mereka juga dapat membuat model bangun ruang sederhana bersama kelompok dengan bahan yang telah ditentukan. Iya. Baik Bu, begitu ya Bu ya, area pengembangan yang Ibu capai, yang hendak Ibu capai. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, Ya. apa strategi yang Ibu persiapkan? Baik Bu, strategi yang akan saya persiapkan nanti, secara berkelompok siswa disuruh membaca buku tentang sifat-sifat bangun ruang. Kemudian untuk lebih pahamnya, siswa menonton video tentang sifat-sifat bangun ruang tersebut. Siswa juga membuat model bangun ruang secara kelompok. Sebelum melakukan pekerjaan tersebut, siswa disuruh dulu menonton video supaya mereka mudah untuk membuat model bangun ruang sederhana. Iya Bu, luar biasa sekali Bu ya, strategi pembelajaran Ibu persiapkan.
Berarti strateginya ibu mempersiapkan video supaya peserta didik bisa mengetahui sifat-sifat bangun ruang, bisa membuat model bangun ruang sederhana. Ya, saya tidak sabar lagi Bu untuk melihat pembelajaran yang akan ibu laksanakan besok Bu. Terima kasih Bu ya atas waktunya karena sudah bersedia menjawab pertanyaan pada sesi praobservasi kali ini. Baik. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk doa dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Dirga. Siap, Raf. Selamat pada guru, Raf. Tegak, Raf. Berdoa mulai. Oke, baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran kalian semua. Baiklah, anak-anak ibu semuanya. Apa kegiatan yang kalian lakukan kemarin? Siapa yang bisa menjelaskannya? Linda? Kemarin saya mendapatkan hadiah ulang tahun dari teman-teman. Nah, bagus, berarti suasana hatinya karena mendapat hadiah ulang tahun dari teman. Bagaimana kalau kita mendapat hadiah dari teman? Bagaimana hati kita? Senang. Kalau ada seperti Kele tadi, dia main bola, katanya jatuh atau luka, berarti perasaan kita bagaimana? Sedih. Jadi untuk itu, untuk menggambarkan perasaan kalian hari ini, Ibu berikan suatu kertas, tolong kalian gambarkan bagaimana suasana hati kalian pada pagi ini. Apakah hati kalian gembira atau sedih atau bagaimana? Gambarkan di sini, kemudian tempelkan di depan sesuai dengan gambar yang telah disediakan. Kalau hatinya senang, buat gambarnya senang. Kalau sedih, buat gambarnya sedih. Berarti gambaran ini menggambarkan suasana hati kita pada pagi ini. Oke? Nah, sekarang dibacakan. Suasana hati kalian pada pagi ini, bagaimana perasaannya? Maju ke depan. Coba lihat ke depan. Bagaimana suasana hati yang paling banyak? Sekarang kita tepuk semangat. Siap? Tepuk semangat. Sudah, sekarang kita latihan pernapasan supaya lebih senang lagi, lebih plong pikiran kita untuk mengadakan kegiatan belajar pada hari ini supaya kita bisa menerima pelajaran dengan baik.
untuk mengkonsentrasikan pikiran kita untuk belajar. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang kita latihan yang namanya stop. Syukuri anak-anak ibu masih bisa kita belajar dan bersekolah. Perasaan anak ibu sekarang bagaimana? Ada perubahan? Senang? Semangat? Sekarang kita harus bersemangat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, karena kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas, sudah kita sepakati apa yang akan kita taati, kita kerjakan. Siapa yang masih ingat apa keyakinan yang kita sepakati? Jadi keyakinan kelas yang kita buat tersebut harus kita taati. Ya. Baiklah, selanjutnya siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu yang lalu? Oke, tentang bangun ruang bagus. Ada lagi? Siapa yang tahu apa itu bangun ruang? Nah, lalu kalian? Bagus anak ibu. Bangun ruang itu merupakan bangun yang mempunyai ruang dan mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Anak ibu semuanya, pelajaran kita pada pagi ini adalah tentang sifat-sifat bangun ruang. Sebelum kita masuk ke pelajaran tadi, baiklah ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, dapat mengenal dan menyebutkan macam-macam daripada bangun ruang. Nah, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan sifat-sifat daripada bangun ruang. Yang ketiga, kalian bisa membuat model bangun ruang sederhana. Tolong kamu perhatikan di lokal kita ini, di ruangan kita ini, apa benda yang ada di ruangan ini? Baris. Papan tulis, ya papan tulis. Ada lagi? Tiga. Lemari, bagus. Ada lagi? Ada ini? Kotak pensil. Ada papan tulis, ada lemari, ada kotak pensil, dan yang lain sebagainya. Samakah benda itu yang kalian sebut tadi? Tidak sama. Contohnya papan tulis. Siapa tahu bagaimana papan tulis? Aisyah. Papan tulis berbentuk bangun datar bagus. Papan tulis itu bangunnya berbentuk bangun datar karena mempunyai sisi depan dan sisi belakang. Kalau lemari bagaimana? Dapat lemari? Silakan. Ainda? Lemari berbentuk bangun ruang bagus. Lemari itu berbentuk bangun ruang. Bangun ruang apa bentuk lemari tersebut? Bangun ruang balok. Santiang anak ibu. Jadi bangun ruang, ada bangun datar. Salah satunya adalah lemari yang berbentuk bangun ruang, yaitu balok. Anak-anak ibu semuanya, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video yang di depan. Hai kawan-kawan, hari ini kita main ke rumah Bol yuk. Bol,
punya akuarium yang berisi banyak ikan. Kawan-kawan, tahu nggak sih akuarium itu bangun ruang loh. Apa aja sih bangun ruang itu? Akuarium yang ada di rumah Rob adalah bangun ruang berbentuk balok. Terdapat 8 titik sudut dan juga 12 rusuk pada kubus. Nah, oke anak ibu sudah jelas semua. Nah, itulah yang ditayangkan di video tadi, yaitu macam-macam bangun ruang, kemudian sifat-sifat dari bangun ruang. Supaya ibu tahu pemahaman kalian sampai di mana, sekarang siapa yang bisa maju ke depan untuk menjelaskan apa yang kalian dapat dari video yang telah ditampilkan? Silakan. Silakan si Esha maju ke depan. Yang lain dengarkan apa yang disampaikan oleh tema kita. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang balok. Memiliki 6 buah sisi alas, sisi tutup, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, dan sisi samping kiri. Memiliki 12 rusuk. Untuk selanjutnya, marilah kita bekerja menurut kelompok yang telah kita buat kemarin. Silakan duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Semangat ya. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Laporkan ke depan. Masing-masing kelompoknya perwakilannya 1. Sudah siap? Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Yang lain tolong didengarkan. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sifat bangun ruang kubus. 1. Memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi. 2. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. 3. Memiliki Baiklah anak ibu semuanya, itulah penampilan dari hasil diskusi kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Bagus ya, untuk selanjutnya satu kelompok lagi. Siapa kelompok mana yang mau tampil? Silakan kelompok B. Dirga. Baiklah, saya akan melaporkan hasil diskusi kami kelompok B. Sifat-sifat bangun. Nah, bagus untuk kelompok 2, tekan. Itulah tadi
kerja kelompok kalian pada pagi ini. Untuk lebih jelasnya ya, ulang sedikit. Bangun ruang itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah kubus, balok, apalagi prisma, bola, apalagi kerucut. Jadi setiap bangun ruang itu mempunyai sifat-sifat masing-masing. Sekarang untuk selanjutnya membuat model bangun ruang. Sudah siap alat-alatnya? Sekarang siap-siap untuk masing-masing kelompok. Silakan diambil alat yang dibutuhkan untuk membuat model bangun ruang. Silakan kelompoknya masing-masing perwakilan ambil alatnya. Siap-siap ya, siap-siap kita kerja. Cara membuat model bangun ruang. Tolong perhatikan video yang di depan. Bagaimana cara membuat bangun ruang? Perhatikan video yang di depan. Halo sahabat semuanya, kali ini saya akan membuat tutorial bangun ruang dari kertas karton. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada kertas karton, kemudian bukol dan gunting. Ini aku sudah buat pola balok dan kubus ya. Ada dua, jadi saya akan buat dua bangun ruang balok dan kubus. Untuk pola balok panjangnya aku bikin 14 cm dan lebar 9 cm seperti yang Sudah siap anak-anak ibu semua? Karena waktunya sudah habis. Nah, jadi tolong kamu siapkan di rumah untuk dikumpulkan minggu depan. Nah, silakan duduk baik-baik. Duduk baik-baik di tempatnya masing-masing. Selesaikan nanti di rumah. Kumpulkan minggu depan. Nah, sebelum pembelajaran ini kita tutup, kita akan mengadakan dulu refleksi. Nah,
tanamkan di depan. Yang kedua, membuat model bangun ruang sederhana. Sudah pandai membuat bangun ruang? Sudah, selanjutnya nah, karena sudah jelas kalian sifat-sifat bangun ruang, berapa macam itu bangun ruang? Tolong sebutkan macam-macam bangun ruang dan sifat-sifat bangun ruang yang telah kalian pelajari pada hari ini. Silakan. Macam-macam bangun ruang, kubus, apa lagi? Balok, kerucut, prisma, apa lagi? Tabung, bagus, ada lagi? Bola, yaitu macam-macam bangun ruang. Sifat-sifat bangun ruang, ada yang tinggal lagi? Sifat-sifat bangun ruang. Bangun ruang bawah, sifat-sifatnya mempunyai 6 buah sisi, mempunyai 12 rusuk dan 8 titik sudut. Bagus. Sudah jelas? Iya, bagus. Menurut kalian, apakah bangun ruang itu penting? Penting ya? Kenapa bangun ruang itu dirasakan penting? Karena bisa menyimpan sesuatu, misalnya menyimpan buku, apalagi menyimpan pakaian, tempat menyimpan buku dan lain-lainnya. Apa tantangan yang kamu hadapi untuk pelajaran ini? Apa tantangan yang kamu hadapi untuk pelajaran hari ini? Model bangun ruang yang belum selesai di sekolah, selesaikan di rumah. Terus, apa yang akan kamu lakukan supaya pelajar kamu lebih bagus lagi? Belajar ya? Hati-hati, belajar tugas yang diberikan guru dengan baik-baik. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Ini adalah lembar observasi pembelajaran di kelas. Praktik coaching tahap pasca observasi. Assalamualaikum Bu Ros, selamat pagi. Apa kabar Bu? Senang rasanya bisa berbincang dengan Ibu Ros ya, walaupun di sela-sela waktu yang sangat kesibukannya yang sangat luar biasa ini. Waalaikumsalam Bu Cica, selamat pagi. Ya, kabar saya alhamdulillah baik. Bu Cica kabarnya gimana? Nah, saya balik Bu. Oh ya Bu, ngomong-ngomong, apa nih yang ingin Ibu hasilkan dari pertemuan kita ini? Begini Bu Cica, kemarin kan kita telah mengadakan pra-observasi, kemudian observasi. Jadi di dalam observasi tadi, saya merasakan area perkembangan dari observasi tadi belum tercapai semuanya. Oh begitu ya Bu ya.
Jadi memang benar kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan observasi. Jadi Ibu menemukan dalam kegiatan observasi tersebut area penyimbangan dalam pembelajaran yang dilaksanakan kemarin masih belum tercapai dengan sepenuhnya. Begitu Bu? Ya, betul Bu. Begini Bu, Ya. saya merasa penyebab dari area pengembangan ini belum tercapai sepenuhnya. Iya. Karena saya merasa kewalahan untuk mengarahkan anak saya waktu belajar. Selain itu mereka juga kurang fokus dan motivasinya kurang. Menurut saya ini dalam belajarnya tidak ada keinginan-keinginannya. Kalau misalnya ada kesulitan, dia lebih mau lagi Bu bicara atau menyebut daripada mendengarkan penjelasan. Jadi Bu, saya ini telah mencoba berbagai cara, namun hasilnya belum begitu maksimal. Jadi saya berkeinginan sekali memiliki anak itu bermotivasi tinggi, kemudian belajarnya lebih fokus lagi waktu kita mengajar. Ya, jadi waktu observasi itu Ibu merasa bahwa area penyimbangan pembelajaran belum tercapai sepenuhnya, dan Ibu merasa bahwa penyebab dari kurangnya tercapai area penyimbangan tersebut itu karena motivasi murid belajar murid Ibu ya yang kurang, kemudian fokusnya juga kurang, walaupun Ibu sudah melaksanakan berbagai trik atau cara, namun belum membuahkan hasil. Begitu Bu? Ya betul. Ya Bu, jika mereka sudah semangat dan fokus dalam belajarnya, maka tujuan pembelajaran yang kita sampaikan itu dapat diterima dan dapat dipahami mereka dengan baik. Oke Bu, kira-kira Bu sehubungan dengan keinginan Ibu tersebut, kalau kita lihat rentangannya ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10, sekarang Ibu masih berada di angka berapa Bu? Sepertinya Bu masih di angka 5. Angka 5 Bu ya. Seperti apa angka 5 itu Bu? Bisa Ibu jelaskan? Begini Bu, angka 5 itu karena selama ini proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas masih bersifat teacher center. Kemudian metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, sehingga murid saya waktu belajar harus mengikuti tuntutan guru. Sehingga pelajaran tersebut akan agak sulit diterima. Jadi Bu, baik, kira-kira Bu, karena rentangan Ibu masih berada di angka 5, Ibu pengennya ke angka berapa Bu? Kalau saya ingin rasanya mungkin ke angka 8. Ya. Jadi kalau menuju angka 8 tersebut, apa rencana yang akan Ibu laksanakan nanti? Ya, begini mencapai angka 8 tadi. Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian melihat aspek-aspek misalnya kesiapan belajar anak, motivasi anak tadi, profil belajar siswa. Kalau kita laksanakan pembelajaran tersebut, mudah-mudahan anak ini meningkat motivasinya, kemudian belajarnya pun akan baik. Jadi Bu, luar biasa sekali Bu. Selain daripada itu, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Iya. Kemudian
menggunakan fasilitas atau media pembelajaran yang baik, juga menciptakan suasana belajar dengan menyenangkan. Ya, wah, luar biasa sekali Bu, rencana Ibu ke depan untuk menuju angka 8 ya, di mana rencana Ibu akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, baik itu dari aspek kesiapan belajarnya, dari minatnya, dari profil belajarnya. Kemudian Ibu akan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memaksimalkan fasilitas pembelajaran dengan baik. Nah, jadi Bu, rencana Ibu ini kapan kira-kira akan Ibu laksanakan? Menurut saya Bu Ya. mungkin bisa saya laksanakan minggu depan. Iya. Kan Bu lebih cepat Bu lebih baik. Iya. Minggu depan Bu ya. Nah, jadi Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana-rencana Ibu ini? Saya akan selalu menerapkan pembelajaran menurut kebutuhan murid. Iya. Dan juga menggunakan metode yang sesuai. Selain dari itu menggunakan media yang baik, juga akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Begitu Bu ya komitmen Ibu untuk kedepannya melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid secara berkelanjutan Bu ya, itu maksudnya Bu? Iya. Oh ya Bu, mudah-mudahan rencana Ibu tersebut akan membawa perubahan besar bagi murid-murid Ibu, khususnya terhadap motivasi belajar anak ataupun fokus dalam belajar akan lebih meningkat. Nah, ya. Jadi Bu Ros, karena kita sudah sampai di ujung sesi nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini Bu? Ya Bu, pada awalnya saya merasa kebingungan. Bagaimana caranya membantu saya menampung saya untuk lebih termotivasi lagi dan untuk fokus belajar. Jadi setelah adanya perbincangan ini, pikiran saya mulai terbuka. Saya mencoba menemukan ide-ide baru untuk mewujudkan motivasi daripada murid-murid saya dan juga supaya mereka itu fokus dalam belajar. Oke Bu Ros, sampai ketemu lagi ya Bu. Saya sudah nggak sabar lagi nih Bu mendengarkan cerita-cerita baru dari Bu. Sampai jumpa minggu depan Bu. Sampai jumpa juga Cica. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya untuk kedepannya. Amin Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Ini adalah lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Ini adalah lembar rencana pengembangan diri dan refleksi diri latihan coaching.